Halo teman-teman semua, selamat sore. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yurisdiksi pemajakan, yaitu di sini akan menggambarkan bagaimana sih hukum pemajakan yang ada di Indonesia, bagaimana sih definisi yang sebenarnya mengenai wajib pajak luar negeri maupun wajib pajak dalam negeri. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan-rekan, yaitu ada Antonina Tangael, kemudian ada Asma Wahyuningrat, kemudian ada Nawar Tri Puspitasari, kemudian ada Niputu Ayu Yimin Matangarska, dan saya sendiri yaitu Raffi Gilang Satria. Oke, next. Baik, untuk materi pembahasan yang akan kami jelaskan pada hari ini terbagi menjadi 7 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian domisili fiskal. Jadi seperti apa sih pemajakan atas status kependudukan wajib pajak itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan wajib pajak luar negeri dan dalam negeri. Apa yang membedakan, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi WPLN maupun WPDN. Kemudian yang ketiga yaitu apa sih dasar pengenaan dari wajib pajak luar negeri untuk dikenakan pajak. Kemudian yang keempat ada perbedaan dari subjek pajak dalam negeri, luar negeri maupun tidak termasuk subjek pajak. Jadi apa saja yang membedakan. Kemudian yang kelima ada penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Dan yang terakhir adalah surat keterangan domisili untuk wajib pajak. Langsung saja untuk pokok bahasan yang pertama yaitu domisili fiskal. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan secara sederhana. Jadi apa sih itu domisili fiskal? Jadi fiscal resident ini adalah status kependudukan yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Nah, seperti apa sih maksudnya? Jadi pengenaan pajak ini di Indonesia sendiri itu juga harus memperlihatkan apa status kependudukan dari wajib pajak tersebut. Nah, status kependudukan itu terbagi menjadi dua, yaitu residen atau non-residen. Yang di Indonesia sendiri disebutnya yaitu wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Seperti itu. Kemudian untuk yurisdiksi pemajakan antara residen maupun non-residen ini itu juga berbeda. Nah, untuk residen sendiri itu biasanya dikenakan atas asas domisili atau yang biasa disebut dengan prinsip worldwide income. Nah, sedangkan untuk non-residen sendiri akan dikenakan asas dari negara sumber. Untuk prinsip worldwide income itu adalah pajak yang dikenakan di negara domisili. Jadi di prinsip worldwide income ini tidak memandang subjek pajak itu maksudnya adalah penghasilan itu apakah diterima dari luar negeri ataupun dalam negeri, yang penting tetap sama-sama dikenakan pajak. Nah, berbeda dengan worldwide income, sebaliknya dengan non-resident yaitu pada prinsip asas negara sumber, yaitu pajak dikenakan di negara sumber saja. Nah, di sini tanpa memandang apakah subjek pajak itu berasal dari luar negeri atau dalam negeri, selagi subjek pajak ini menerima penghasilan dari negara sumber, maka akan dipajaki secara asas teritorial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan WPDN dan WPLN. WPDN dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia. WPLN dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. WPDN dikenai pajak berdasarkan tarif neto dengan tarif umum. WPLN dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan. WPDN wajib menyampaikan SPT PPh. WPLN tidak wajib menyampaikan SPT PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Dasar pengenaan pajak WPLN. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah A. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. B. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu
yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. C. Semua badan usaha melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut. Selanjutnya, perbedaan SPDN dengan SPLN dan tidak termasuk objek pajak. SPDN, subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia atau dari luar negeri. SPLN, sementara itu, subjek pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan itu dengan tarif pajak umum. Sementara itu, subjek pajak luar negeri dikenakan pajak terutang berdasarkan pada penghasilan bruto dengan pengenaan tarif sepadan alias tarif tunggal terhadap seluruh objek pajak berapapun nilai yang terkandung. Subjek perpajakan dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh yang berguna sebagai sarana untuk menetapkan besar pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak tertentu. Sementara itu, bagi subjek luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan PPh karena kewajiban perpajakannya telah terpenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Tidak termasuk objek pajak. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan timbal balik. Dan yang ketiga, ada organisasi-organisasi internasional yang merupakan organisasi atau badan atau asosiasi atau lembaga atau forum perhimpunan antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. Penentuan domisili fiskal di beberapa negara. Untuk negara Amerika Serikat, yang pertama yaitu warga negara Amerika Serikat, yang kedua termasuk semua pemegang green card, dan yang ketiga termasuk dalam uji keberadaan substansial present test. Untuk negara Singapura, yang pertama bertempat tinggal di Singapura, yang kedua secara fisik berada di Singapura atau sebagai tenaga kerja di Singapura, kecuali bila itu perusahaan selama 183 hari atau lebih dalam 1 tahun. Dan yang ketiga, tinggal di Singapura selama berturut-turut selama 3 tahun, tidak harus tahun penuh. Negara selanjutnya adalah Kanada. Seorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Kanada jika yang pertama, tinggal di Kanada selama 183 hari atau lebih dalam tahun pajak, yang kedua, memiliki tempat tinggal di Kanada, dan yang ketiga, tidak dianggap sebagai penduduk negara lain di bawah ketentuan dari sebuah perjanjian pajak atau tax treaty. Yang terakhir ada negara Cina. Seorang akan dianggap sebagai penduduk untuk tujuan pemajakan di Cina jika yang pertama, ia bertempat tinggal di Cina dan telah tinggal di Cina selama 1 tahun atau lebih meskipun tanpa tempat tinggal yang tetap. Dalam praktiknya, untuk membuktikan bahwa seseorang telah menjadi penduduk di suatu negara dengan menunjukkan surat keterangan domisili atau COD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang negara tersebut. Dengan memiliki surat keterangan domisili, maka orang atau badan yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan mendapat perlindungan pajak sesuai dengan persetujuan P3B antara negara domisili dengan negara lainnya, sehingga pemajakan atau penghasilan orang atau badan tersebut bukan berdasarkan UU domestik negara lainnya, melainkan berdasarkan P3B.
SKD wajib pajak luar negeri. Pajak luar negeri penerima penghasilan dan pejabat berwenang di negara tempat wajib pajak luar negeri berasal atau negara mitra P3B. Ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Dalam SE 03 PJ 101/1996, Ditjen Pajak tidak menentukan format SKD. Dalam aturan lama, bentuk SKD disesuaikan dengan kelaziman di negara mitra P3B. Hal yang paling ditekankan dalam ketentuan yang lama adalah A. Dalam dokumen tersebut terdapat pernyataan bahwa wajib pajak luar negeri tersebut adalah penduduk atau residen dari negara mitra P3B. Yang ke B, tanggal SKD diterbitkan atau disahkan. Dan yang ke C, tanda tangan pejabat yang berwenang penerbit SKD. Bentuk baku dari formulir SKD untuk wajib pajak luar negeri berdasarkan Per 61 PJ 2009 J. Per 24 PJ 2010 ada dua macam, yaitu yang pertama ada form DGT 1, yang kedua ada form DGT 2 merupakan SKD yang bersifatnya umum digunakan untuk wajib pajak luar negeri lainnya. Selanjutnya ada SKD wajib pajak dalam negeri. Sebagai bukti domisili fiskal, wajib pajak dalam negeri Indonesia digunakan formulir SKD Form DGT 7. Formulir ini isinya menerangkan bahwa wajib pajak adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh dalam rangka memperoleh manfaat P3B di satu negara mitra P3B. SKD untuk wajib pajak dalam negeri dapat pula menggunakan formulir khusus yang diterbitkan oleh negara mitra P3B. Wajib pajak yang dapat memperoleh SK3D wajib pajak yang pertama berstatus subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, bukan berstatus subjek pajak luar negeri termasuk bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPh. SKD diterbitkan atau disahkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui KPP domisili berdasarkan permohonan wajib pajak. Permohonan wajib pajak sebagaimana tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A. Diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP domisili dengan menggunakan Form DGT 6 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Yang B, form DGT 6 sebagaimana dimaksud pada huruf A telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang C, memuat nama negara atau yurisdiksi mitra P3B tempat penghasilan bersumber. Yang D, memuat penjelasan mengenai penghasilan dan pajak yang akan dikenakan di negara mitra P3B atas penghasilan dimaksud. Yang E, ditandatangani oleh wajib pajak. Dan yang F, dilampiri dengan surat kuasa khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang KUP dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.